menjaga status quo, yaitu situasi di mana Jepang tidak boleh memerdekakan Indonesia sebelum pihak sekutu datang secara resmi untuk melucuti senjata dan kekuasaan Jepang. Awalnya, rakyat Indonesia bersedia menerima sekutu. Namun, setelah mereka mengetahui bahwa pihak sekutu berniat menyerahkan kekuasaan kepada Belanda atau Timika, sikap Indonesia pun berbalik. Berbagai pertempuran pun tidak terelakkan, seperti pertempuran Berkarya, pertempuran Surabaya, pertempuran Palembang, pertempuran Ambarawa, Puputan Manggalana, dan Bandung Lautan Api, serta pertempuran Makassar. Berbagai pertempuran ini akan dijelaskan oleh rekan berbangsa. Medan Area adalah pertempuran antara pasukan TNI dan Belanda yang terjadi di daerah Medan, Sumatera Utara. Ini merupakan bagian dari agresi militer Belanda yang dikenal dengan Operasi Politonele, aksi atau aksi polisi yang mengendalikan wilayah-wilayah yang telah dikuasai oleh Republik Indonesia. Terjadi di wilayah Medan Area, Sumatera Utara yang mencakup kota Medan dan sekitarnya. Pertempuran ini berlangsung dari Juli hingga Agustus 1947 dalam konteks agresi militer Belanda terhadap Indonesia. Pihak Indonesia, Tentara Nasional Indonesia atau TNI, dan pejuang kemerdekaan yang tergabung dalam berbagai kelompok perjuangan di Medan, pihak Belanda, pasukan kolonial Belanda yang berusaha menguasai kembali wilayah Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan. Peristiwa ini merupakan bagian dari upaya Belanda untuk kembali menguasai Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan 1945. Belanda ingin membalikan kekuasaan kolonialnya, sementara Indonesia berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan yang telah diproklamasikan. Pertempuran dimulai dengan serangan militer Belanda yang mencoba menguasai wilayah yang dikuasai oleh TNI dan pejuang kemerdekaan TNI. TNI dan pejuang lokal melakukan perlawanan sengit terhadap serangan tersebut. Konfrontasi ini melibatkan pertarungan langsung di lapangan dan taktik gerilya oleh pasukan Indonesia, serta penggunaan kekuatan militer oleh Belanda untuk mencoba menguasai daerah tersebut. Api adalah peristiwa pembakar besar-besaran yang dilakukan oleh penduduk Bandung pada 23 Maret 1946. Penduduk dan pejuang kemerdekaan membakar kota Bandung untuk mencegah Belanda menguasai kota tersebut setelah agresi militer Belanda II. Peristiwa ini terjadi di kota Bandung, Jawa Barat, Indonesia. Penduduk Bandung dan pejuang kemerdekaan yang berjuang melawan upaya penjajahan Belanda, pihak Belanda yaitu pasukan kolonial Belanda yang mencoba mengembalikan kontrol mereka atas Bandung dan Indonesia. Penduduk Bandung membakar kota sebagai strategi untuk mencegah Belanda menguasai kota tersebut. Setelah peristiwa agresi militer Belanda II pada Desember 1948, Belanda berusaha kembali menguasai Bandung dan kota ini dinyatakan sebagai target militer. Tindakan ini dimaksudkan untuk menunjukkan perlawanan dan menghambat upaya Belanda. Penduduk Bandung bersama dengan pejuang kemerdekaan melakukan pembakaran besar-besaran terhadap berbagai bangunan di kota tersebut. Mereka sengaja membakar bangunan dan infrastruktur penting termasuk gedung-gedung pemerintahan dan fasilitas militer untuk menghalangi Belanda dan menyulitkan pasukan Belanda dalam menguasai dan memanfaatkan kota tersebut. Pembakaran ini menciptakan citra lautan api yang melambangkan tekad dan semangat. Pertempuran Palagan Ambarawa. Perang Palagan Ambarawa adalah serangkaian pertempuran antara pasukan TNI dan Belanda yang terjadi di sekitar Ambarawa, Jawa Tengah. Konflik ini merupakan bagian dari upaya Belanda untuk menguasai kembali wilayah Indonesia. Pertempuran ini berlangsung di Ambarawa yang terletak di Jawa Tengah, Indonesia. Pertempuran terjadi antara November hingga Desember 1945 yang melibatkan pihak Indonesia, Tentara Nasional Indonesia atau TNI dan para pejuang kemerdekaan, dan pihak Belanda, pasukan kolonial Belanda yang berusaha mengembalikan kekuasaannya di Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan 1945. Pertempuran ini terjadi karena Belanda berusaha mengembalikan kekuasaan kolonialnya di Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Belanda ingin menguasai kembali wilayah yang telah dinyatakan merdeka, sementara Indonesia berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan. Pertempuran dimulai dengan serangan militer Belanda untuk menguasai Ambarawa. Pasukan TNI yang dipimpin oleh Letnan Jenderal Sudirman melakukan perlawanan keras menggunakan taktik pertempuran langsung dan gerilya. Perlawanan ini melibatkan pertempuran sengit, termasuk pertempuran di daerah-daerah strategis seperti Bukit Kembar dan daerah sekitar Ambarawa. Keberhasilan TNI dalam pertempuran ini berkontribusi pada penghentian sementara agresi Belanda dan meningkatkan moral perjuangan kemerdekaan Indonesia. Terima kasih. Pemirsa, pertempuran Surabaya adalah konfrontasi bersenjata
ini terjadi di Surabaya, Jawa Timur, terutama di sekitar Tugu Pahlawan dan wilayah-wilayah penting lainnya di kota tersebut. Pihak yang terlibat dalam pertempuran ini adalah para pejuang Indonesia yang terdiri dari TKR atau Tentara Keamanan Rakyat, Pemuda, dan Rakyat Surabaya melawan pasukan sekutu yang sebagian besar terdiri dari tentara Inggris dan Belanda. Konflik antara bangsa Indonesia dan orang Belanda yang bersekutu dengan Inggris sudah terjadi saat insiden kerobekan bendera yang direkam rakyat Indonesia di Hotel Yamato pada 19 September 1945. Kemudian pada 22 Oktober, Kiai Haji Hashim Asyari bersama para kaum ulama dan santri melawan sekutu maupun nikah. Pada 26 Oktober 1945, pasukan sekutu yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal Maladi melakukan negosiasi dengan Komandan BKN Mustopo dan Gubernur Jawa Timur R.M. Suryo. Awalnya, negosiasi berjalan dengan lancar dan saling sepakat untuk menghormati dan bekerjasama untuk menjaga keamanan di Surabaya. Namun, tanpa sepengetahuan Maladi, Mayor Jenderal Hotel yang merupakan atasan Maladi memerintahkan Angkatan Udara Inggris untuk menyebarkan pamflet ultimatum pada 27 Oktober 1945 agar rakyat Surabaya menyerahkan senjatanya. Pertempuran Surabaya berlangsung dari 27 Oktober hingga 20 November 1945 dengan puncaknya terjadi pada 10 November 1945 yang sekarang diperingati sebagai Hari Pahlawan di Indonesia. Pertempuran ini dipicu oleh penolakan rakyat Surabaya terhadap ultimatum yang dikeluarkan oleh sekutu pada 9 November 1945 yang memerintahkan rakyat Surabaya untuk menyerah dan melucuti senjata. Selain itu, kemarahan rakyat juga dipicu oleh insiden tewasnya Brigadir Jenderal Maladi, komandan pasukan Inggris di Surabaya, yang sebelumnya bernegosiasi dengan pejuang Indonesia. Pertempuran ini terjadi dengan sangat sengit, di mana para pejuang Indonesia menggunakan berbagai senjata, mulai dari senjata tradisional hingga senjata rampasan tertib perang, untuk melawan pasukan sekutu yang lebih terlatih dan modern. Meski akhirnya kalah dalam pertempuran tersebut, rakyat Surabaya menjadi simbol perjuangan kemerdekaan Indonesia yang tidak pernah menyerah. Selanjutnya pertempuran Palembang yang akan dipaparkan oleh teman saya, Intan Natasha Simanjuntak. Pertempuran Palembang adalah konfrontasi bersenjata antara pejuang kemerdekaan Indonesia dengan pasukan Belanda yang ingin kembali menguasai wilayah Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan. Pertempuran ini menjadi bagian dari agresi militer Belanda untuk menguasai kembali Sumatera Selatan, khususnya Palembang. Pertempuran ini terjadi di kota Palembang dan sekitarnya, termasuk di Sungai Musi dan sejumlah tempat strategis lainnya di wilayah Indonesia. Pertempuran Palembang terjadi pada bulan Januari 1947 dalam rangkaian konflik yang lebih luas antara Indonesia dan Belanda setelah kemerdekaan diproklamasikan pada 17 Agustus 1945. Pihak yang terlibat dalam pertempuran ini adalah Tentara Republik Indonesia atau TNI dan laskar-laskar rakyat di suatu pihak melawan pasukan Belanda yang dibantu oleh tentara sekutu di pihak lain. Pimpinan perjuangan Indonesia di Palembang antara lain adalah Mayor Abdullah, Rojak, dan Letnan Kolonel Bambang Utoyo. Pertempuran ini terjadi karena Belanda tidak mengakui kemerdekaan Indonesia dan ingin kembali menguasai wilayah Palembang yang strategis secara ekonomi dan militer. Bagi pejuang Indonesia, mempertahankan Palembang berarti mempertahankan kedaulatan Indonesia yang baru diproklamasikan. Pertempuran Palembang berlangsung dengan sengit, melibatkan perang gerilya, serangan terhadap pos-pos militer Belanda, dan pertempuran terbuka di berbagai wilayah.
Pertempuran Makassar pada akhir September 1945 terjadi sebagai bagian dari serangkaian konflik yang terjadi setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Di Makassar, Sulawesi Selatan, para pejuang kemerdekaan dan rakyat Indonesia mulai melakukan perlawanan terhadap kekuasaan kolonial Belanda yang ingin kembali menguasai Indonesia setelah kekalahan Jepang dalam Perang Dunia Kedua. Pertempuran terjadi di kota Makassar, Sulawesi Selatan dan sekitarnya. Pertempuran ini terjadi setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, tepatnya berlangsung intens pada tahun 1946 hingga 1947 saat agresi militer Belanda I. Pada akhir September 1945, pasukan Jepang yang masih berada di Makassar menyerahkan kekuasaan kepada sekutu atau pihak Belanda sesuai dengan kesepakatan Perang Dunia Kedua. Namun, para pemuda dan pejuang kemerdekaan di Makassar yang telah mendengar berita proklamasi kemerdekaan tidak mengakui kembalinya Belanda. Mereka mengorganisir perlawanan bersenjata untuk merebut kontrol atas wilayah Makassar dari tangan pasukan Jepang dan sekutu Belanda. Di tengah situasi yang tegang, terjadi bentrok antara para pemuda kemerdekaan dan pasukan Jepang serta Belanda di Makassar. Peristiwa ini merupakan bagian dari perjuangan yang lebih luas untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia, khususnya di wilayah timur Nusantara, setelah Belanda mencoba kembali berkuasa. Perjuangan Indonesia ini terdiri dari berbagai laskar, rakyat, dan TNI. Pasukan Belanda, terutama dari Koninklijke, Lakmen, dan KNIL, antara kerajaan Hindu Belanda. Pertempuran ini terjadi melalui berbagai taktik militer, termasuk serangan langsung, pertempuran gerilya, dan penyerbuan terhadap pos-pos Belanda. Rakyat Makassar memberikan perlawanan sengit meskipun dalam keadaan kalah. Hal pertempuran di Makassar ini bersama dengan banyak pertempuran lainnya di seluruh Indonesia menunjukkan semangat juang rakyat Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan dari kekuasaan asing yang ingin menguasai kembali tanah mereka. Demikianlah pemaparan kami mengenai pertempuran pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia. Terima kasih, sampai jumpa.